Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjalankan bisnis penukaran mata uang asing, tugas besar kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Bapak Inggar Saputra SPD MSI Universitas Mercubuana yang disusun oleh Diana Anastasia. Noble Purpose. Apa yang menjadi noble purpose saya dalam menjalankan bisnis? Noble purpose adalah tujuan mulia apa yang saya gunakan dalam menjalankan ide bisnis saya. Yang saya pikirkan ketika memiliki ide untuk memulai bisnis penukaran mata uang asing ini adalah saya ingin memudahkan setiap orang atau masyarakat yang ada di sekitar saya yang ingin berpergian ke luar negeri, karena seperti yang kita ketahui, transaksi jual beli dari berbagai negara pasti memerlukan mata uang yang harus ditukarkan dengan mata uang negara yang akan kita kunjungi. Sasaran pelanggan. Pelanggan seperti apakah yang memerlukan jasa money changer? Yang menjadi sasaran saya dalam menjalankan bisnis penukaran uang ini adalah orang-orang yang ingin berpergian ke luar negeri. Para tenaga kerja Indonesia atau TKI yang ingin bekerja ke luar negeri, karena yang seperti saya ketahui banyak anak muda atau fresh graduate yang bekerja di pabrik atau menjadi asisten rumah tangga di negara tetangga atau di negara Asia lainnya. Lalu ada juga masyarakat yang gemar mengkoleksi mata uang asing karena tren yang semakin luas. Lalu ada pula masyarakat yang menabung dengan menggunakan valuta asing karena dipandang lebih aman. Produk yang saya sediakan meliputi beberapa mata uang asing. Di sini kita bisa lihat ada mata uang asing Saudi Arab Rial yang old atau yang sudah lama. Lalu di sini ada United Arab Emirates Dirham dengan kode internasional AID yang bisa dipakai kalau jalan-jalan ke Qatar atau Dubai. Mata uang ini mempunyai pecahan 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, dan 5 dalam bentuk kertas. Lalu ada mata uang Thailand atau baht dengan simbol resmi THB dengan pecahan 1000, 500, 100, 50, dan 20 dalam bentuk kertas. Lalu ada USD atau United States Dollar atau Amerika Dolar mempunyai pecahan 100, 40, 20, 10, 5, 2, dan 1. Sebenarnya masih banyak lagi mata uang asing yang bisa ditukarkan, tapi segitu saja yang bisa saya berikan sebagai contoh. Lalu di sini ada hubungan dengan pelanggan. Hubungan yang saya terapkan dalam melakukan bisnis. Hubungan saya dengan pelanggan ketika melakukan transaksi dilakukan secara langsung atau bertatap muka, atau dengan personal selling. Karena dengan berinteraksi secara langsung dapat dikatakan bersifat luas, karena tenaga penjual dapat menyesuaikan diri secara langsung dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Personal selling memiliki peranan yang sangat vital dalam jasa, dikarenakan kebanyakan bisnis jasa melibatkan interaksi personal antara penyedia jasa dan pelanggan. Dengan demikian, personal selling lebih memungkinkan terwujudnya pemasaran jasa yang sesuai dengan pemasaran relasional. Sifat personal selling dapat dikatakan lebih luas karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Selain itu, tenaga penjual juga dapat segera mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan sehingga dapat mengadakan penyesuaian di tempat pada saat itu juga. Berdasarkan sumber daya, karena usaha yang ingin saya kembangkan adalah penukaran mata uang, maka sumber daya yang dibutuhkan meliputi yang pertama ada atau manusia dalam pendekatan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi di samping tanah, modal, dan keterampilan. Manusia adalah unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah money atau uang. Money atau uang adalah salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang adalah alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan bisa diukur dari segi jumlah uang yang beredar di suatu perusahaan. Yang ketiga adalah mesin atau teknologi. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses bisnis setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap sehingga banyak pekerjaan manusia yang dapat digantikan atau dibantu oleh mesin. Misalnya saja dalam menghitung jumlah uang kalau digunakan untuk penukaran mata uang asing. Lalu, faktor yang mempengaruhi keuangan dalam berbisnis. Salah satu faktornya itu, yang pertama adalah pahami konsep bisnis money changer.
Konsep money changer artinya menukar uang. Jadi bagi pelaku usaha, ini ia harus memiliki stok jumlah mata uang asing tertentu seperti dolar Amerika atau dolar Hong Kong tergantung mata uang yang paling laris. Keuntungan yang didapat adalah dari nilai mata uang yang ditukarkan. Dalam hal ini, konsep transaksinya hampir sama dengan forex, keuntungan bisa berlipat-lipat, namun ada juga yang memperhatikan status hukum jual beli mata uang asing ini. Lalu yang kedua, memahami nilai mata uang asing. Jika seorang individu berjualan tahu, sudah semestinya ia paham seluk-beluk pembuatan tahu. Begitu juga bagi para pelaku usaha money changer, ia harus paham perbedaan setiap mata uang asing, baik dari sisi gambar dan nilainya. Untuk pertama kalinya mungkin agak membingungkan karena setiap mata uang harus dihafal baik gambar atau nilainya sehingga tidak tertukar dengan mata uang lain. Hal ini terlihat sepele tetapi sangat krusial. Artinya, walau terlihat sepele tidak boleh diremehkan sehingga tidak memahami dengan benar. Selalu up to date dengan perkembangan pasar. Di sini bisa dikatakan sama dengan para trade forex, di mana pemilik usaha jasa money changer juga harus memperhatikan siklus perubahan atau pergeseran mata uang asing. Artinya bagi pelaku usaha money changer ini, ia harus selalu up to date dengan perkembangan nilai mata uang terakhir sehingga bisa mengambil keuntungannya maksimal. Dibutuhkan koneksi internet untuk mengakses perkembangan nilai mata uang secara real time. Memahami strategi marketing, layaknya jenis usaha lain, marketing yang tepat juga dibutuhkan dalam usaha money changer ini. Jika skala usaha money changer ini hanya setingkat toko depan rumah, mungkin marketing sederhana dengan cara mengenalkan toko ke masyarakat sekitar sudah cukup. Konsep marketing yang lebih kompleks dan detail bisa jadi dibutuhkan bagi pelaku usaha money changer dengan skala besar seperti CV atau PT. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya tentang menjalankan bisnis usaha money changer. Terima kasih.